Teruntuk warga kelas menengah yang lagi berusaha buat naik kelas, kalian sadar nggak kalau ternyata selama ini kalian udah terperangkap dalam jebakan-jebakan yang dihindarin sama orang yang udah kaya raya. Ini yang aku sebut jebakan tuh maksudnya dalam konteks saat kalian berusaha ngumpulin uang supaya bisa kaya dan hidup berkecukupan alias financial freedom ya. Let's say masyarakat kita sekarang terbagi jadi dua kelompok nih, kelompok menengah dan kelompok kaya, yang mana keduanya sama-sama berupaya mencapai kekayaan. Yang kelompok menengah pengen jadi kaya dan gak pusing mikirin uang, yang kaya pengen mempertahankan sekaligus menambah kekayaannya. Tapi kedua kelompok ini pakai pendekatan alias jalur yang berbeda nih. Nah, disinilah perangkap atau jebakan itu muncul. Biasanya, kelompok kaya udah ngerti gimana cara supaya mereka nggak masuk dalam jebakan itu. Sementara kelompok menengah nggak tahu. Di video ini kita bakal bahas 8 jebakan yang umum dialami kelas menengah tapi cenderung dihindarin oleh orang-orang kaya. Tapi sebelum breakdown jebakan-jebakan itu, aku mau ngingetin dulu nih ke kalian bahwa ini semua adalah tentang mindset, kebiasaan, dan keputusan kalian dalam mengelola uang ya. Oke, kita bahas 8 jebakan finansial yang membuat orang kelas menengah susah jadi kaya. Pertama, menjalani hidup di luar batas kemampuan. Biasanya kalau kita habis dapat kenaikan gaji atau terima bonus dari pekerjaan, kan jadi kesempatan buat upgrade gaya hidup ya. Bisa beli baju baru, handphone baru. Tapi ternyata habit yang kayak gini tuh akhirnya bermuara pada siklus di mana pengeluaran kita bertambah seiring atau bahkan melebihi pendapatan kita, yang mana membuat kita jadi sulit menabung dan berinvestasi. Nah, orang-orang kaya, terutama mereka yang sukses karena usahanya sendiri bukan karena keturunan ya, mereka tuh hidup sesuai dengan kemampuan mereka aja, sampai bisa membangun bisnis dan membangun kekayaan bersih mereka, dan bisa beli apapun yang mereka inginkan tanpa mikir 2 kali. Nah, orang-orang yang menggunakan seluruh pendapatannya untuk kegiatan konsumtif, gak akan pernah tuh punya modal untuk berkembang menjadi kaya. Kedua, nggak pandai mengelola utang. Utang tuh sebenarnya ibarat pisau bermata dua deh. Di satu sisi, dia bisa jadi alat untuk memperkaya diri kalau dipakai secara strategis dan produktif. Kayak misalnya buat berinvestasi pada suatu bisnis yang menjanjikan atau investasi di real estate. Di sisi lain, kalau utang nggak dikelola dengan baik, jadinya nggak terkendali dan bikin kita rugi. Terutama kalau ada kewajiban bunga yang tinggi, kayak di kartu kredit, pay letter, pinjol, atau ketika kalian beli sesuatu yang dibayarnya secara cicilan, tapi sebenarnya harga barang itu mahal banget, nggak terjangkau bagi kalian. Kelompok kaya bisa ngebedain mana utang yang baik alias produktif tadi, dan mana utang yang buruk. Dan lebih pentingnya, orang kaya bisa mengelola keduanya secara efisien. Sementara kelompok menengah masih sulit membedakan utang baik dan utang buruk, dan bahkan nggak bisa mengelolanya. Mengelola tuh termasuk tentang perencanaan kita ya. Seberapa butuh kita atas utang itu, utangnya mau dipakai buat apa, berapa banyak utang tersebut, berapa lama kita sanggup bayar utang atau cicilannya, gimana cara dapat uang buat bayar utang itu, dan pendapatan kita cukup nggak buat bayar utang plus biaya hidup kita. Ketika kita udah bisa membedakan antara keduanya, cash flow, uang, dan utang kita akan lebih aman. Ketiga, pemikiran jangka pendek. Zaman sekarang banyak orang yang FOMO dan tergiur sama iming-iming cepat dapat profit dari investasi kekinian. Misalnya kayak kripto, saham, NFT, dan semacamnya. Main langsung ikut aja tanpa benar-benar memahami seluk-beluk instrumen investasi itu. Dan seringkali nggak pakai due diligence atau uji tuntas untuk mencegah risiko yang bisa muncul jika sudah berinvestasi. Ya, meskipun memang nggak ada salahnya memanfaatkan peluang investasi yang ada, tapi memastikan bahwa berinvestasi itu adalah keputusan yang tepat sesuai strategi keuangan jangka pendek kita adalah hal yang lebih penting. Jangan sampai kita memaksakan diri buat investasi hanya karena FOMO ataupun kepengen cepat dapat untung tadi. Keempat, gak berinvestasi pada diri sendiri. Di era perubahan teknologi dan sosial yang serba cepat kayak sekarang, kesempatan kita untuk belajar secara terus-menerus tuh bukan lagi hal yang mewah, tapi udah jadi kebutuhan kita. Karena mau nggak mau, kita butuh untuk mengikuti perubahan yang serba cepat tadi. Nah, selain dengan sekolah formal sampai kuliah, belajar dan meningkatkan skills juga bisa kita lakukan lewat cara sederhana kayak misalnya ikut komunitas atau seminar, dan networking alias membangun jaringan. Karena investasi pada diri sendiri tuh seringkali menghasilkan keuntungan dalam bentuk peluang yang lebih baik
dan potensi penghasilan yang lebih tinggi. Investasi pertama dan terbaik yang bisa kalian lakukan adalah berinvestasi pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman supaya kalian punya kesempatan untuk dapetin penghasilan yang lebih besar. Kelima, gak berani ambil risiko. Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya orang-orang kaya, terutama mereka yang sukses atas jerih payahnya sendiri, itu seringkali bisa meraih kekayaannya karena mereka mengambil risiko yang diperhitungkan dengan baik. Sebenarnya ini bagian yang cukup tricky ya, tapi intinya adalah kalau mau jadi kaya, kita nggak boleh pakai cara-cara yang terlalu konservatif kalau nggak menguntungkan. Ataupun pakai cara-cara cepat dan asal ambil risiko besar, misalnya investasi dalam jumlah besar tanpa menimbang plus minusnya. Sebelum mengambil keputusan tentang finansial, kalian harus selalu penuh pertimbangan dan terukur. Sebelum beli sesuatu, selalu tanya ke diri kalian sendiri, apakah kalian benar-benar butuh barang itu di harga segitu. Kemampuan untuk mengambil risiko yang terukur ini adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, hasilnya akan kalian peroleh kalau kalian bisa mengambil risiko yang terukur tadi secara konsisten. Keenam, menyepelekan literasi finansial. Ini yang masih sering banget kejadian ya. Sayangnya, banyak orang yang memanage keuangan tuh dengan perasaan atau emosi mereka sendiri, atau bahkan karena ngikutin apa kata orang. Khususnya kita di Indonesia, mungkin karena nggak dapat fasilitas literasi keuangan ini di sekolah, di pendidikan formal. Nah, tapi kalau kalian pengen kaya, kalian nggak boleh tuh stuck di situ dan cuma menyalahkan keadaan. Literasi finansial kan ujungnya buat kebaikan kalian, keluarga, pasangan, anak, dan masa depan kalian juga. Supaya kalau ada apa-apa, amit-amitnya nih ada kecelakaan atau rumah kalian misalnya dirampok orang, kalian punya backup plan, yaitu aset atau harta lain yang kalian simpen. Dengan literasi keuangan yang baik, kalian bisa punya pemahaman yang kuat tentang uang, strategi ngatur pendapatan dan utang, prinsip dan tips investasi, termasuk soal gimana caranya supaya nggak kena pajak yang tinggi. Sehingga kalian bisa ambil keputusan yang paling menguntungkan bagi kalian saat mau investasi. Coba kalian cek deh di Google, pasti nggak ada orang kaya yang jadi kaya karena dia boros dan nggak bisa ngatur uangnya. Mereka kaya karena bisa memanage finansial mereka dengan baik, setelah itu punya banyak investasi, sehingga uang mereka bisa terus berkembang. Nah, karena sekarang kalian udah tahu betapa pentingnya literasi keuangan, jangan lupa follow dan subscribe menuju kekayaan, supaya nggak ketinggalan tips-tips finansial yang bisa dipraktekin di kehidupan kalian sehari-hari. Atau ya bisa juga perbanyak baca-baca buku seputar keuangan, atau baca artikel di website-website yang terpercaya. Ketujuh, hanya fokus pada gaji. Meskipun penghasilan ini sangatlah penting, tapi ini hanya satu aspek dalam finansial. Selain gaji, di finansial tuh ada juga yang namanya tabungan, investasi, dan strategi untuk meningkatkan kekayaan kita. Kalau kita ngelihat finansial kita ini secara holistik, secara menyeluruh, dan bisa memaksimalkan semua aspek di dalamnya, kita bisa tuh yang namanya dapetin nilai kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Kedelapan, pakai fixed mindset atau pola pikir yang mutlak tentang segala hal. Prinsip kita tentang uang tuh sangat berpengaruh loh terhadap keputusan keuangan kita. Contoh, ada orang-orang yang percaya bahwa mereka miskin atau kondisi ekonominya rendah karena itu takdir mereka, tapi mereka nggak nyari cara untuk mengubah nasibnya. Fixed mindset kayak gini nggak bagus dan nggak akan membawa mereka menjadi kaya atau seenggaknya punya hidup yang lebih baik. Beda sama orang-orang yang punya growth mindset alias pola pikir yang berkembang, di mana tantangan dilihat sebagai peluang untuk belajar dan kegagalan atau kemunduran hanya sementara. Jadi, buat kamu yang lagi berjuang untuk punya hidup berkecukupan atau bahkan pengen jadi orang kaya, selalu terapkan growth mindset ya, fleksibel untuk beradaptasi dan terus berkembang. Inti dari semua bahasan tentang jebakan ini adalah kewaspadaan kita, kesadaran untuk mengambil keputusan yang terukur, kebiasaan, dan pandangan kita tentang uang. Oke, mungkin mengerti dan bisa menghindari jebakan-jebakan yang tadi udah disebutin nggak menjamin kita masyarakat kelas menengah langsung bisa jadi kaya ya. Tapi seenggaknya yang pasti kita udah ada di jalur yang benar dan lebih menjanjikan untuk mendekati kekayaan yang kita impikan. Jadi gitu ya, semoga kalian paham dan bisa menghindari semua jebakan keuangan seperti halnya orang-orang kaya lakuin. Thank you udah nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.